Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memaparkan sebuah tutorial mengenai proses perpanjangan STR di CPD online Persagi. Dan ini merupakan tahap 1 di web DPD Persagi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita simak intro berikut ini. Baik, hal yang perlu diperhatikan dikarenakan ini sifatnya mengupload dokumen yang online, maka siapkan data atau arsip yang akan diupload atau diunggah sebagai tanda bukti kegiatan. Biasanya bentuknya PDF dengan besaran filenya di bawah 400. Dan idealnya ada yang mengatakan 200 KB, ada yang mengatakan 180 KB. Tapi yang terpenting adalah kisarannya sekitar 150. Dan pastikan jaringan internet Anda stabil. Bagaimana cara mengecek jaringan internet Anda stabil? Yaitu ketika kita membuka browser seperti Chrome, Firefox, atau yang milik Windows, eh, web browsernya, ketik pas.com dan diusahakan ini minimal 20 Mbps. Kenyataannya bahwa ketika saya melakukan proses upload, itu kalau dilakukan pada hari kerja, ternyata ada suatu hal yang memang mengganggu proses upload tersebut. Yang pertama adalah kelihatannya server yang digunakan satu dan digunakan oleh banyak orang, sehingga traffic yang ketika saya melakukan mengecek siapa saja yang masuk di menu CPD online Persagi itu terlihat nomor KTA dari orang-orang yang pernah masuk ke web tersebut. Jadi dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam itu terlihat sekali, banyak sekali. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya yang perlu saya kritisi juga, kelihatannya web ini sifatnya tidak melakukan sistem logout otomatis. Jadi kalau saya ketika membuka lalu saya meninggalkan karena bekerja, dan ketika saya melakukan upload lagi itu tidak harus login lagi. Artinya orang yang bahasa Sundanya itu manteng atau standby itu beberapa orang, sehingga mengakibatkan servernya itu banyak digunakan. Dan ini pernah terjadi di rumah sakit saya. RK mediknya itu down gitu kan. Ternyata RK medik tersebut ketika orang, entah itu dokter, paramedis, ketika membuka dan melakukan praktek lain, itu tetap on terus di web tersebut sehingga terbagi-bagi. Nah, itu dilakukannya karena ngedown atau turun jaringannya, maka petugas SIR rumah sakit saya melakukan suatu otomatisasi logout. Jadi apabila 5 menit atau 10 menit tidak digunakan web tersebut, dia akan logout secara otomatis, dan ini tidak membebani server yang digunakan. Kalau DPD Persagi ini kelihatannya masih seperti itu, sehingga ketika saya melakukan hal itu siang atau jam kerja, itu dalam mengupload data akan susah sekali. Sehingga ketika
dokumen yang saya punya misalnya 500 kilobyte, maka saya memperkecil data tersebut dengan conference online PDF seperti allopdf.com, pdf2go.com dan lain-lain. Kalau misalnya offline-nya itu biasa saya gunakan adalah Photoshop gitu. Baik. Jadi diusahakan meskipun di sini internet yang digunakan saya adalah 94 Mbps, ini tidak menjamin kelancaran dari ketika mengupload karena servernya adalah digunakan oleh orang banyak sehingga percuma saja internet saya kecepatannya 94 Mbps tapi kalau server yang dituju adalah terlalu banyak digunakan sehingga turun kecepatannya. Tapi itu hanya bahasanya. Yang penting ini teori yang saya paparkan seperti itu. Baik, ketika kita akan melakukan maka masuk di web browser tersebut persagi-cpdnakes.org. Nah, biasanya kalau orang yang baru itu maka dipaparkan tampilan untuk daftar sebagai anggota baru. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan bukan anggota baru, klik bagian kiri atas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, login box. Dan login box ini user nomor KTA Persagi, passwordnya yang default adalah user demo. Atau ketika kita melakukan perubahan password, itu saya sudah paparkan di proses pembuatan KTA. Jadi teman-teman bisa dicari videonya di channel YouTube saya. Nah, kelemahan dari password tampilan di sini, ketika kita melakukan password itu kita tidak tahu apakah password yang di-input sudah betul atau tidak. Jadi kalau misalnya di Gmail atau fasilitas lain, ketika kita melakukan password kan biasanya di bawahnya itu suka ada tuh. Bisa dilihat atau disembunyikan hidden karakternya. Tetapi di login box ini kelemahannya password yang kita gunakan, yang kita ketik, ini kita tidak tahu apakah sudah betul atau enggak. Jadi kalau sudah betul ya bisa masuk, kalau enggak biasanya nanti ada kalimat di not login gitulah. Artinya yang dimasukkan passwordnya itu salah. Entah itu mungkin antara S dengan D berdekatan sehingga ketik misalnya kita maksudnya tujuannya S, ternyata yang ditekannya adalah D. Nah, itu. Dan ini kalau misalnya rekan-rekan telah merubah password, harap hati-hati jangan sampai password itu jatuh ke tangan orang lain atau Anda sendiri lupa karena urusannya panjang. Jadi ada beberapa tutorial di pembuatan KTA yang saya bikin sebelumnya. Lebih baik kita tidak mengubah password tersebut. Jadi user demo saja biarin gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika kita memasukkan nomor KTA dan password, maka muncullah tampilan sistem informasi manajemen data anggota, dan yang kita perlukan atau yang kita fokuskan adalah untuk memperpanjang STR ini adalah P2KB. Jadi yang ini. Nah, perlu saya kritisi juga bahwa web yang Persagi yang ini, yang Persagi New CPD Nakes, ini kiri kanan itu kosong. Sedangkan tulisannya di sini kecil-kecil. Jadi ini tulisannya terlalu kecil dalam ruang kanan dan kiri yang masih kosong, bawahnya juga kosong. Kalau kata teman saya, ini ketika dia memprogram, jadi programmer tersebut membuat aplikasi ini dalam screen monitor yang besar. Oh, merasa dia
monitornya besar sudah cukup, tapi ketika orang lain yang hanya punya screen-nya ya 12 inch, 10 inch, ini kelihatannya jomplang sekali karena kirinya kosong, kanannya kosong, bawahnya juga kosong. Nah ini. Jadi ini yang perlu kita kritisi, padahal ini bisa dimaksimalkan dengan memperbesarnya. Yang lebih parahnya lagi ini, di view dan edit profile yang kanan atas, itu berdekatan sekali dengan menunya cetak KTA. Tidak biasanya kan berjauhan gitu, ini dekat sekali. Itu yang. Nah, perlu rekan-rekan pahami juga dari DPP, DPD, atau DPC selalu menyarankan proses pembuatan KTA ini 6 bulan sebelum masa habis. Jadi saya STR-nya itu masa habisnya Desember. Ketika saya membuat tampilan screenshot ini Desember, di sini terlihat bahwa masa STR Anda berakhir 7 bulan terhitung saat ini. Jadi belum 6 bulan. Jadi kalau saya masa habisnya Desember, maka saya melakukan screenshot ini bulan Juni. Jadi masih panjang. Jadi rekan-rekan jangan pernah melakukan misalnya STR-nya Agustus habis baru bulan Juni atau bulan Juli baru bikin. Ini nggak akan terkejar sampai ke SIP nantinya. Jadi diusahakan 6 bulan supaya santai. Kenapa? Kejadian seperti proses pembuatan STR saya ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi saya melakukan buka P2KB itu awal Juni. Melakukan bahasanya mengumpul-ngumpul dokumen-dokumen yang perlu diupload itu sekitar 1 minggu. Ketika sudah diupload, saya lapor ke bagian verifikator DPC, DPC lapor ke DPD. Nah, beberapa kali saya mengalami revisi, ya memang hal yang lumrah. Tetapi ketika sudah diverifikasi sama bagian DPD, proses waktu bulan Juni itu ada temu ilmiah nasional, sehingga proses pembuatan rekomendasinya itu kalau saya amati ya bukan lama ya, agak lama berbeda dengan kondisi normalnya. Baik, kita udah bahasanya udah mengomentari tampilan ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita perbesar karena memang itu tadinya hurufnya terlalu kecil-kecil, jadi saya zoom. Dan ini zoomnya cukup ideal menurut saya. Mohon maaf kalau misalnya penilaian rekan-rekan, terlalu banyak komen gitu kan. Tetapi saya mengomentarinya yang kanan kiri kosong, ketika di zoom tampilannya seperti ini udah cukup bagus gitu kan. Nah, jadi kita masuk ke menu P2KB. Terlihat di sini masa aktif STR saya karena saya lahir bulan Desember, maka 7 bulan lagi. Jadi ketika sampai di Juni itu ada waktu yang luang yang tidak terlalu membuat kita tergesa-gesa dikejar-kejar kayak dikejar-kejar debt collector katanya kalau teman saya. Karena apa? Ketika kita sebagai ahli gizi STR-nya habis, ada tuntutan yang menghantui. Maksud saya kalau kata kalimatnya kurang bagus ya. Kalau saya sih lebih bagusnya memilih kata menghantui. Menghantuinya apa? Remun kita atau tunjangan kita akan di stop oleh salah satu pihak yang mengharuskan STR kita aktif, dan blingsetan lah kita di situ. Jadi kembali lagi saya bahasanya menyarankan pada rekan-rekan adalah jangan sampai mepet 1-2 bulan. Pergunakan 6 bulan tersebut supaya kita tenang. Nah, ukuran dokumen juga pernah ketika saya melakukan malam,
dokumen yang di atas 300, waktu itu saya kalau tidak salah 350 dia masuk. Tetapi ketika siang hari, jangankan 300, 200 saja sudah tidak bisa masuk. Apalagi beda-beda persepsinya. Kata tim verifikator, diusahakan idealnya 170. Tetapi ketika teman-teman melakukan sekitar 150, itu sudah tidak masuk lagi karena memang traffic jam di servernya. Diusahakan serendah mungkin tetapi tetap masih bisa kita baca. Baik, nah ini catatannya tidak menggunakan spasi atau kata lain. Nah, baik, ini tampilan awalnya, kita lanjutkan P2KB ini dengan petunjuk teknisnya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang dalam tanda kutip jauh dari DPC atau di daerah terpencil yang ketika menghubungi DPC-nya, menghubungi DPD-nya membutuhkan waktu lama, entah gitu pengurus DPC-nya dalam tanda kutip super sibuk. Jadi lebih baik saya sarankan baca langkah-langkah tersebut mulai dari langkah 1 sampai ke langkah 5. Kecuali karena karakter orang Indonesia secara penelitiannya adalah ketika membeli HP itu hampir 98% tidak pernah membaca buku guide atau petunjuknya. Begitu juga dengan ini. Jadi saya sarankan untuk membaca dengan baik-baik petunjuk teknisnya mulai dari langkah 1 sampai ke langkah 5. Jadi di sini ada permohonan, pencatatan, pengelolaan buku log, pengelolaan dokumen, dan rangkuman penilaian. Jadi kalau misalnya rekan-rekan males baca, ya hubungin saja teman yang sudah pernah melakukan proses perpanjangan STR ini. Nah, kita mulai ke permohonannya. Di sini ada menunya adalah tambah. Diklik, maka muncul di sini adalah buku lognya. Diklik juga. Setelah ini daftar tambah dengan lalu muncul buku log, ini maka akan terlihat masa pengisian STR. Jadi masa pengisian STR saya adalah 21 Desember 2018 sampai 20 Desember 23. Yang jadi permasalahannya adalah STR tersebut harus dibuat 6 bulan sebelumnya. Maka yang 20 Desember 2023 ini dikurangi 6 bulan. Jadi kisarannya sekitar 21 Desember 2018 sampai ke 30 Juni 23. Nah, ketika mengisi buku log juga jangan rekan-rekan misalnya kan kalau kita berpikirnya, oh kita melakukan seminar di bulan Maret, maka rentang waktunya itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Jangan seperti itu pengisian rentang waktunya. Tapi rentang waktunya adalah 21 Desember sampai 21 Desember tahun sebelumnya sampai 20 Desember tahun ini. Seperti itu rentang waktunya. Baik, kita lihat. Nah, sebelum kita melakukannya, nah di sini ada nomor STR masukan, nama masukan, jenis kelamin, ini sebenarnya sudah ada di proses pembuatan KTA. Nah, di sini ini tanda lulusnya. Setelah itu kita isi tanggal perguruan tingginya, maka kita simpan. Di sini kebetulan belum ada fotonya, maka di-upload. Proses penguploadan foto, nama, dan revisi yang lain-lain ini ada di pembuatan KTA. Kita lanjutkan ke borang pengisian. Borang pengisian ini terdiri dari 5 ranah. Yang perlu saya kritisi adalah cukup 2 ranah saja.
Karena sebelum bulan Juni 2023 itu kita masih bisa mengisi perpanjangan STR dengan 3 ranah. Tapi semenjak bulan Juli 2003 maka kita wajib mengisi perpanjangan STR dengan 5 ranah. Jadi ranah pertama ranah pembelajaran, ranah keduanya profesional, ranah ketiganya pengabdian masyarakat, dan saya lupa lagi nih ranah keempat dan kelimanya. Ranah keempat kalau nggak salah seperti bakti sosial atau jadi pengurus atau jadi kayak ikutan penyuluhan di mana gitu pada suatu event. Sedangkan ranah terakhir adalah ranah pendidikan. Jadi di situ kita menjadi pembimbing PKL atau menyusun skripsi dan lain-lainnya bisa masuk ke sana. Nah, ketentuan pengisian ranah yang saya peroleh informasinya, ranah A ini minimal 5 SKP. Ranah kedua profesionalisme minimal 10 SKP. Ranah ketiganya ranah pengabdian masyarakat dan profesi minimal 1 SKP. Ini yang mohon maaf. Jadi ini tadi salah. Jadi ini ranah pengabdian masyarakat ini sebagai pengurus atau kita konsultasi gizi pada event-event sosial. Nah, ranah keempatnya publikasi ilmiah dan ranah kinerjanya pengembangan ilmu dan pendidikan. Ini seperti pembimbing PKL, kita melakukan pendidikan lanjut. Ini masuk ke sini. Nah, saya pernah mengomentari 5 ranah ini. 5 ranah ini kalau orangnya kerja di puskesmas yang dijadikan lahan PKL, ya mungkin bisa dengan 5 ranah ini. Saya pribadi cukup alhamdulillah bisa ke 5 ranah ini. Cuma hanya saja yang jadi ketentuan sejak Juli 2003 harus 5 ranah ini diisi. Yang saya agak kritisi ini ranah C. Ranah C ini pengabdian masyarakat dan profesi. Isinya cuma 2 butir kegiatan. Konsultasi gizi pada event tertentu atau bakti sosial. Yang keduanya sebagai pengurus. Kenapa saya mengkritisi? Orang-orang di luar yang dalam tanda kutip tidak aktif sebagai pengurus, itu rasanya tidak mungkin mendapatkan jatah untuk bakti sosial. Karena ketika ada suatu event bakti sosial, yang mengisinya itu kebanyakan adalah pengurus-pengurus terlebih dahulu. Karena memang informasinya bisa didapat lebih cepat karena berada pada suatu populasi atau ya bahasanya geng lah gitu. Sedangkan orang-orang yang bahasanya kerjanya rutin tidak aktif sebagai pengurus, ya ini merupakan tuntutan juga bagi kita supaya kita aktif sebagai pengurus juga. Lumayan 1 tahun dapat 1 SKP, sedangkan minimal SKP itu kan harus 25 SKP. Nah, ranah publikasi ini Pak Sarip Darmawan sudah cukup jelas ya di web tersebut. Jadi cukup kita membuat suatu tulisan, entah itu mau di-upload di Instagram, Facebook, atau medsos yang lainnya, itu bisa menjadikan bukti kita sebagai untuk mengisi ranah publikasi ini. Jadi bisa rekan-rekan buka lagi yang yang CPD online yang narasumbernya adalah Pak Sarip Darmawan. Nah, ini ranah kinerja pengembangan pendidikan ini cukup sulit juga kalau tempat kita tidak dijadikan PKL. Nah, itu. Dan saya pernah mengomentari agaknya susah untuk mencapai 5 ranah ini kalau orangnya berada di dinas kesehatan. Ternyata saya tanya-tanya teman-teman yang
saya nggak akan menyebutkan siapanya, gitu kan. Ketika saya tanya orang-orang di dinas kesehatan itu, ya karena mereka mungkin tidak ada tuntutan SIP, surat izin praktek, mereka tidak punya SIP, lalu nggak tahu eh, STR-nya juga apakah aktif atau enggak. Bahkan beberapa teman saya yang lucunya dia malah pindah ke adminkes karena tuntutan di dinasnya tidak dibutuhkan ahli gizi pendidikan tinggi, malah dibutuhkannya adalah adminkes. Jadi pindah profesi. Yaitu yang disayangkan juga, tapi ya mungkin itulah garis hidup atau timeline orang beda-beda. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kita input satu-satu di sini. Jadi kalau misalnya di sini mengikuti seminar, apakah itu webinar, simposium, klik input, atau kita misalnya melaksanakan gizi intuisi penyelenggaraan makanan atau misalnya di bagian produksi di sini, tapi kalau misalnya di ruangan daerah atas di sini. Ini klik input tersebut. Setelah klik input, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita tadi saya kan mulainya 21 Desember 2018 sampai 20 Desember 2023. Nah, di sini 5 tahun. Maka 2018 sampai 2022-23. Nah, ketika kita klik di sini, nah, maka kita isi 2018, kata kunci kegiatannya kita kosongkan, maka lihat detailnya. Kita mulai mengisi. Nah, ini ketika diklik, maka nama institusi pelayanan rumah sakit A. Implementasi kegiatannya ada perencanaan, implementasi, dan monitoring. Lalu klik di sini untuk menguploadnya, choose file. Kembali lagi, tadi kata petunjuknya filenya tidak boleh lebih dari 300. Tapi pengalaman saya, kalau Anda siang hari, itu jangankan 300, 200 juga udah susah. Kan kata tim verifikator 170. Lalu kata teman saya yang berhasil itu di bawah 100. Tapi ketika saya buka, waduh cukup burem juga. Tapi biarkan aja di situ. Nah ini, betulnya ini salah ya. Jadi tanggal mulai kegiatannya di sini 1 tahun tadi, 20 Desember 2022, dan di sininya adalah 21 Desember 2022, 20 Desember 2023. Ini belum saya utak-atik. Nah, nilai SKP-nya 1. Ini karena saya ngisi yang di bagian produksi. Baik, setelah ini kita simpan. Kalau ada tulisannya, nah seperti ini, sukses data disimpan, April 2023 berhasil diupload, nilai SKP-nya 1. Artinya proses yang ada di sini ini berhasil. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk tahu tidaknya data tersebut berhasil, kita lihat di buku lognya. Nah, buku lognya ini terlihat di sini nih, ada Monep 2018. Ini kebetulan ini yang punya temen. Saya nggak nyebutin temennya siapa. Nah, cuma dia salahnya juga di sini nih. Jadi Monepnya 2018, jadi dia berhasil. Kalau rekan-rekan tulisannya file not found, itu artinya meskipun yang tadi, yang ini berhasil, itu hanya berhasil pada tampilan ini saja, tidak berhasil di servernya gitu. Jadi harus kalian ulangi kembali.
Jadi di sini akan terlihat seperti itu tanggal pemeriksaannya. Nah, ini rencana kerja uraiannya. Nah, ini baru terlihat dokumen buktinya, monepnya, implementasinya. Jadi itu terlihat apakah kita telah berhasil mengupload dokumen tersebut. Jadi kebanyakan yang jadi permasalahan adalah proses penguploadannya. Seringkali si verifikator tidak bisa melihat dokumen kita karena merasa kita sudah berhasil, ternyata di verifikatornya belum keterima. Itu yang permasalahan dari CPD online perpanjangan STR ini. Nah, setelah kita mengupload semuanya, baru kita lapor ke DPC untuk permohonan verifikasi pengajuan SKP. Jadi ketika teman-teman misalnya di puskesmas jangan langsung ngubungin DPD, apalagi menghubungi DPP, jangan. Jadi hubungin dulu, lapor ke DPC. Biasanya di PC itu ada bagian verifikator 2 orang biasanya ya, pengalaman saya. Ada bagian verifikatornya rumah sakit, ada bagian verifikatornya puskesmas atau di bawah dinas kesehatan lah, gizi masyarakat gitu kan. Nah, nanti DPC mencatat dan menyuruh Anda melakukan pembayaran perpanjangan SKP sebesar 250.000. Ini nggak tahu saya berkomentarnya ya. Udah setahun tuh berapa ya? Itulah untuk perpanjangan perpanjangan KTA, udah gitu bayar eh, apa perpanjangan STR 250 di CPD online, bayar lagi di KTKI 100.000 350, belum lagi untuk membuat surat rekomendasinya. Ada lagi beberapa di DPC beda-beda, ada yang menggratiskan karena adanya iuran, meskipun sebenarnya DPP sudah dalam tanda kutip tidak boleh ada iuran di DPC, tapi karena memang mungkin biaya untuk berjalannya organisasi itu membutuhkan dana cepat, karena kalau dari DPP itu agak lama juga ya. Beberapa teman sih terpaksa melakukan iuran, tetapi di beberapa teman ya udah nggak usah ada iuran, tapi ketika ingin membuat permohonan surat rekomendasi itu dikenakan biaya. Baiklah. Nah, setelah kita bayar, ini link melampirkan bukti pembayaran, pengurusan DPC ini meneruskan ke DPD. Kemudian sekretaris DPD melakukan verifikasi SKP tersebut yang diusulkan ke 9. Oke lah, diusulkan 9. Sepengetahuan saya diusulkan dari DPC ke DPD itu pada hari Jumat. Jadi ditumpuk dulu. Kalau kalian misalnya kasih tahu ke DPC hari Selasa, terpaksa nunggu dulu sampai hari Jumat. Dari DPC baru ke DPD. Itu di kota mana saya nggak akan nyebutkan di kota mana ya. Tapi mungkin ada beberapa langsung lapor juga gitu kan. Nah, dari DPD ini tim verifikatornya 6 orang. Nah, 3 rumah sakit, 3 dinas, dan puskesmas. Tunggu dan nanti verifikator melakukan verifikasi. Memberikan keterangan apa saja yang kurang atau yang salah, dokumennya tidak muncul. Ini yang sering muncul. Karena entah itu terlalu besar, gitu kan. Di bawah 300 bukan 400 ya. Nah, kata tim verifikator sih 175 kilobyte. Tapi beberapa pengalaman teman-teman kisarannya antara 50 sampai kilobyte ini. Ini karena kembali lagi traffic jamnya di servernya cukup tinggi. Setelah melakukan revisi, Anda lapor ke verifikator. Ini biasanya lewat WAG per DPD. Nah, setelah dapat informasi ACC, verifikator melakukan langkah berikut.
Nah, biaya administrasi pengajuan CPD online ini sebesar 250 dibayar, wah ini tulisannya salah, dibayar ke rekening nomor segini, mengisi formulirnya ini Bitly bayar CPD Persagi, bukti transfernya harap disimpan dan dikirim, harus nama jelas pemohon. Bagi yang membayar dengan menggunakan rekening orang lain, mohon dicantumkan nama kelas apa ini, RSTR pada berita transfer. Nah ini, nah setelah kita bayar, kita cek nih, ini tulisannya menunggu hasil pemeriksaan. Jadi ini belum diperiksa oleh verifikator, meskipun kita udah bayar. Jadi verifikator itu biasanya karena kasihan juga ya. Karena apa? Kalau siang dipakai oleh anggota untuk mengupload, sehingga proses verifikatornya juga terhambat karena trafficnya cukup tinggi. Jadi mereka kadang-kadang yang saya tahu dikerjakannya malam-malam. Kayak verifikator di saya kasihan juga. Jam 3 jam 3 malam ngerjain. Aduh, kasihan lah gitu. Jadi tolong kalian ya bahasanya menghargai mereka karena mereka melakukan verifikasinya itu di luar jam sibuk server tersebut. Nah, baik. Ini ada catatan borang penilaian diri ini masih kosong, jadi belum diperiksa sama verifikator. Ini juga tidak terdapat surat rekomendasi, jadi belum ada. Kita tunggu. Nah, pada hasil evaluasi Komisi P2KB belum melakukan evaluasi. Jadi ini setelah kita sering-sering kita lihat ini. Atau kalau sering-sering buka WAG verifikasi STR. Nah, ketika tim verifikator telah melakukan ini sifatnya. Nah, ini saya mengambil screenshot di komputernya verifikator. Prosesnya waiting. Nah, ini file tidak muncul. Jadi file kita merasa sudah upload, tapi tim verifikator tidak menemukan filenya tersebut. Baik, ini nih tampilan di tim verifikator. Gak usah saya sebutkan ya. Namanya siapa di sini. Nah, ketika saya melakukan perbaikan, maka harus terlihat seperti ini juga. Baik, ini. Nah, ini ya karena tidak adanya itu file not found. Meskipun di sini udah ada, tapi harus kita ulangi juga. Baik, nah ini setelah kita membetulkan uploadan data, menunggu hasil pemeriksaan. Kita tunggu dari tim verifikatornya juga. Nah, ketika tim verifikator telah meriksa, nah biasanya di sini munculnya hijau. Sebelum diverifikasi kuning. Maka hijau, nah ini artinya sudah diverifikasi. Waduh, ketahuan ini yang verifikasinya siapa. Nah, di sini setelah saya dapat Fides, udah silahkan lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah rangkuman penilaian P2KB. Maka saya mencentang ini semua. Centang, baru simpan. Pilih dulu 21 Desember sampai 2023. Nah, ini dicentang. Centang, simpan atau di print. Aduh, ini ketahuan. Nah, centang, print. Nah, hasilnya seperti ini printnya. Artinya biar DPP akan melakukan surat rekomendasi, membuat surat rekomendasi. Nah, baik.
checklist pada tanggal 23 Juni jam 8.40, maka kita tinggal menunggu. Nah, karena di DPP itu ada kegiatan temu ilmiah nasional, jadi cukup lama. Saya 23 Juni baru muncul 1 minggu. Itu sebenarnya agak lama juga karena ada kegiatan temu ilmiah nasional. Nah, ini proses menunggu rekomendasi yang saya alami 1 minggu dikarenakan kesibukan DPP di TIN Semarang. Mungkin bila tidak event tersebut bisa lebih cepat. Nah, ini layak mendapatkan surat rekomendasi. Jadi ini ada hasil evaluasi dari DPP. Maka klik surat rekomendasinya. Nah, ini download surat rekomendasi. Ini yang digunakan untuk nanti ke tekad. Nah, ini surat rekomendasinya. Ini nama saya, alamat, ketua persaginya. Kepada pemohon yang telah terbit surat rekomendasi langsung daftar ke KTKI Kemenkes Go ID, upload STR lama yang telah disatukan dengan KTA dalam satu file format PDF. Nah, proses perpanjangan STR CPD online ini sampai di sini tamat untuk sementara. Proses selanjutnya di web KTKI dan atau berlanjut ke bagian 3 sebenarnya, ke bagian 3 dari proses STR. Karena bagian perpanjangan STR dan SP ini yang pertama perpanjangan KTA Persagi, perpanjangan STR di CPD online Persagi, dan ini video selanjutnya adalah perpanjangan STR di web KTKI Kemenkes Go ID. Nah, yang terakhir adalah perpanjangan SIP di web DPMP TSP Kota Kabupaten. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.